Ya, selamat malam. Saat ini sudah di edisi ke-7 untuk podcast saya ya di channel Service Excellence in Action atau SEIA. Dan saat ini saya kedatangan tamu sangat spesial ya, yaitu Ibu Dr. Sri Savitri, di mana beliau ini saat ini menjabat sebagai Head of Ecosystem ya di Telkom Indonesia dan sebagai Ketua Umum Asosiasi Customer Experience. Mungkin lebih lanjutnya boleh memperkenalkan diri, Ibu Sri Savitri, silakan. Halo semuanya, saya Sri Safitri. Saya adalah Head of eh, Digital Education Ecosystem Telkom Indonesia. Saya juga adalah Ketua Umum Indonesia Customer Experience Professional dan juga adalah Wakil Ketua Indonesia Cyber Security Forum. Jadi cukup lengkap ya, Customer Sangat lengkap. Experience dan juga Cyber Security. Betul, baik-baik. Terima kasih Ibu ya atas untuk welcome message-nya begitu Bu. Baik, jadi kita langsung mulai saja ya Bu Savitri, untuk tema podcast saat ini adalah kapankah waktu yang tepat bagi customer service dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan customer experience. Jadi untuk customer service memang seperti diketahui ya, secara umum itu adalah ujung tombak atau istilahnya touch point utama ya Bu Savitri, dengan pelanggan-pelanggan yang dimanapun di mana melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut. Dan customer service memang sangat penting karena memang dia adalah gerbang yang pertama kali untuk mengetahui apa sih sebenarnya kemauan customer begitu ya, dan insight customer itu apa begitu. Tapi memang dalam menjalankannya itu tidak lepas dari peran teknologi tentunya ya Bu Savitri ya. Jadi mungkin apakah teknologinya itu membantu dalam menyelesaikan misalnya hal penyelesaian komplain atau pemberian informasi dari perusahaan dan yang lainnya. Tapi lebih luas lagi, berbicara customer service adalah berbicara juga customer experience. Nah, mungkin menurut Ibu Savitri ya, artinya apa dalam hal ini sebenarnya seberapa penting teknologi, penting betul, tapi derajatnya itu seperti apa begitu ya. Dan kalaupun itu penting, bagaimana customer experience, apa kita melakukan tech adoption atau mengadopsi teknologi lebih lanjut untuk meningkatkan customer experience. Ibu Savitri, silakan. Oke, baik. Pertama-tama tentunya kita harus melihat dulu kapan sih kita perlu melakukan customer experience gitu ya kan. Betul. Apakah kita perlu melakukan transformasi customer experience? Nah, bagaimana cara melihatnya? Yang pertama kita lihat adalah identifikasi apakah kita memiliki pesaing. Kalau perusahaan tidak memiliki pesaing, misalnya seperti perusahaan PLN gitu misalnya, Telkom misalnya, tidak ada pesaing, mungkin belum terlalu penting melakukan customer experience gitu kan ya. Nah, jadi identify apakah ada pesaing. Kemudian yang kedua adalah uh, melihat apakah kita memang ingin survive dalam jangka waktu yang cukup lama gitu kan ya. Nah, apabila memang kita ada pesaing dan kita ingin melakukan perusahaan kita emang tumbuh dan bisa bertahan dalam jangka waktu lama, tentunya mau tidak mau perusahaan harus melakukan transformasi customer experience. Nah, lalu bagaimana dengan teknologi adoption gitu ya? Nah, tentunya ini perlu dilihat dari yang penting bukan teknologinya, tapi yang terpenting adalah memahami dulu apa sih voice of customer gitu kan ya. Jadi voice of customer-nya itu seperti apa? Apakah voice of customer tersebut bisa disolusikan dengan teknologi? Apakah teknologinya bisa AI, bisa non AI, bisa hanya perbaikan proses gitu kan ya? Tentu saja itu hal yang berbeda gitu kan. Nah, jadi tentunya untuk adoption teknologi itu harus berangkat dari voice of customer. Katakanlah misalnya voice of customer-nya menyatakan bahwa eh, lambat respons dari customer service-nya lambat gitu ya, misalnya dari call center-nya lambat. Harus dicek dulu lambatnya itu berapa lama rata-rata yang disebut oleh pelanggan itu lama ke sistem. Katakanlah misalnya yang lama itu di call center-nya itu jawabannya misalnya adalah 2 jam. Apakah dengan 2 jam ini bisa disolusikan dengan mengatur shift dari customer service? Misalnya diperbanyak customer service pada waktu siang ketika terlalu banyak, ketika lebih banyak komplain dibandingkan dengan waktu malam. Lalu diukur lagi, apakah ada pengurangan dari sisi waktu untuk melayani komplain dari customer service. Lalu ketika ada pengurangan, dicek lagi, apakah angka ini sudah sesuai dengan yang diharapkan pelanggan.
apakah angka ini sudah sesuai dengan kompetitor? Kalau misalnya masih belum sesuai, perbaiki lagi. Misalnya cek lagi apakah waktu istirahat CS, agen customer service gitu ya, ataukah mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi atau tools dengan misalnya beberapa pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas ditanyakan atau yang bisa dijawab secara mesin, bisa memanfaatkan AI atau chatbot gitu kan ya. Jadi adopsi teknologi itu bukan yang pertama kali atau yang harus dilakukan, namun tentunya harus berangkat dari apa voice of customer dan apa hal-hal yang bisa dilakukan pada tahap awal yang bisa menghasilkan quick win gitu ya. Nah, jadi menurut saya jadi begitu adalah cara-cara kita bisa mengadopsi pemilihan teknologi gitu. Oh iya, jadi menarik sekali Bu ya. Jadi malah di tahap awal itu bukan masalah teknologinya tadi ya, tapi memang Ya, dari mana hasil temuan dari voice of customer-nya itu akan ke arah mana ya, dan kebutuhan teknologinya akan mengikuti itu ya, Bu Safitri ya. ya. Baik, jadi dalam hal ini mungkin bolehkah misalnya Bu Safitri diberikan suatu gambaran bagaimana kita melakukan teknologi need analysis ya. Tapi mungkin itu mirip tadi ya, ada empat step tadi ya yang seperti Ibu katakan. Ada yang pertama dilihat kompetisinya begitu ya. Yang kedua jangka panjangnya atau jangka pendeknya, dan ketiga apakah itu termasuk need analysisnya, atau mungkin ada yang lebih spesifik ketika akan langsung menggunakan teknologi untuk membantu customer experience seperti itu, Bu. Eh, jadi setelah kita mendapatkan voice of customer, Betul. kita harus mampu melihat yang namanya root cause analysis gitu ya. Apa sih penyebab lambat gitu kan ya? Yang menyebabkan lambat itu apakah dari sisi people-nya, apakah dari sisi prosesnya, ataukah dari sisi teknologinya gitu kan. Nah, jadi kemudian dari root cause analysis itu kita tentukan program-program perbaikan. Program perbaikan itu tentunya ada yang misalnya memperbaiki script dari customer service misalnya gitu ya. Atau misalnya itu berarti terkait dengan people. Atau misalnya menyederhanakan bisnis proses gitu kan ya. Nah, kemudian menyederhanakan bisnis proses ini tentunya bagian dari proses. Ada lagi yang memang kita harus memanfaatkan teknologi gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan mana dari inisiatif-inisiatif atau program solusi untuk mengatasi root cause tadi, mana yang bisa diprioritaskan, yaitu yang memberikan impact lebih besar dengan upaya yang paling sedikit. Jadi bisa jadi misalnya hanya dengan mengubah script dari customer service, itu sudah meningkatkan customer experience. Contohnya, misalnya, seringkali ketika kita menelpon customer service, nada suaranya, mohon maaf, customer service kami sedang sibuk, gitu kan, misalnya gitu kan ya. Nah, kalau sedang sibuk seperti itu kan kesannya orang gini, oh berarti banyak gangguan dong ya, dia sibuk terus gitu. Tapi kan bisa diganti skripnya dengan mohon maaf, customer service kami sedang melayani pelanggan lainnya, gitu kan. Nah, jadi itu kan hal yang berbeda gitu. Jadi customer sibuk melayani pelanggan lainnya. Jadi kita harus menunggu, harus sabar. Itu lebih enak didengar gitu misalnya. Nah, jadi tidak semuanya itu berangkat ke teknologi. Lalu kemudian mengganti skrip, lalu kemudian kita melihat bisnis proses. Apakah bisnis prosesnya sudah simple? Apakah bisnis prosesnya sudah sederhana? Apakah bisnis prosesnya itu sudah lebih mempercepat untuk penanganan gangguan gitu kan? Baru terakhir kita melihat teknologi. Kenapa teknologi yang terakhir? Karena teknologi itu sangat mahal. Karena teknologi itu melibatkan cost. Apabila perusahaan-perusahaan itu katakanlah misalnya bukan perusahaan yang besar, tentunya mungkin lebih menghindari penggunaan teknologi kalau memang belum memiliki budget untuk bisa menjustify apa namanya perbaikan customer experience dengan biaya yang cukup besar dengan pemanfaatan teknologi. Oh baik, jadi yang penting dalam hal ini memang root cause analysisnya terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi Iya, iya, saya jadi ingat Bu, jadi ada people, people, lalu setelah proses dan teknologi, jadi istilahnya PPT ya, saya ingat itu. Jadi ada iya, iya, PPT-nya. Nah, mungkin saya akan lebih ke perusahaan yang katakanlah Bu, sebagai contoh perusahaan yang belum besar ya, maksudnya perusahaan masih berkembang atau mungkin startup atau yang seperti yang semacam itu ya. Ketika dia akan melakukan improvement dalam customer experience-nya, dan tentu saja tadi melakukan RCA gitu ya, root cause analysis-nya dan juga PPT-nya. Nah, setelah ditemukan, misalnya katakanlah diketahui, oh ternyata ini memang yang dominan adalah dari teknologi, misalnya begitu Bu. Di samping yang
aspek yang lainnya, misalnya dari teknologi. Nah, tapi ternyata ini perlu fitur tertentu. Ini apakah ini memerlukan budget yang tadi dikatakan itu cukup besar untuk teknologinya, tapi memang penting untuk hal tersebut begitu. Tapi ini memang di satu sisi perusahaan yang memang masih katakanlah belum terlalu besar begitu. Nah, bagaimana kira-kira untuk solusinya ya dalam contoh misalnya teknologi needs-nya itu ternyata itu yang ditemukan begitu, Bu? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh startup ya. Yang Iya, pertama adalah melihat apakah tools tersebut bisa dibangun sendiri atau di-develop sendiri, iya, gitu kan ya, dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua adalah mencari sumber-sumber teknologi yang open source gitu ya, atau yang free gitu kan ya. Yang ketiga tentunya adalah bisa berkolaborasi dengan startup lainnya. Misalnya license kita beli bareng gitu kan ya, atau sama-sama kita gunakan sebuah license untuk tools tersebut gitu kan ya. Yang keempat tentunya adalah negosiasi gitu kan. Negosiasi bekerja sama dengan vendor teknologi tersebut, apakah bisa membayar pay as you use, jadi dibayar ketika digunakan, gitu kan ya. Yang kelima tentunya bisa jadi memanfaatkan teknologi-teknologi berbasis cloud atau software as a service yang tentunya lebih mudah, lebih murah dibandingkan dengan si startup tersebut jika harus membeli complete platform gitu. Mungkin itu beberapa ada 5 langkah yang bisa saya sarankan apabila memang perusahaan atau startup tersebut memiliki kendala dalam pembelian atau adopsi teknologi. oh iya baik Bu. Tapi hal tersebut tentunya dengan cara tadi ya, ketika melakukan root cause analysis ya, semuanya di komprehensif secara people prosesnya juga diukur ya Bu ya. Di Ya, mereka iya betul. dilakukan, oh seperti itu, baik-baik. Nah, dalam hal ini Bu, memang untuk katakanlah customer experience secara umum Bu ya, di Indonesia ya, pada khususnya begitu. Apakah kira-kira sepengetahuan Ibu atau menurut insight dari Ibu, apakah customer experience CX tersendiri apakah sudah mendapatkan artinya awareness yang cukup begitu Bu? Secara umum ya dari perusahaan-perusahaan, artinya dia menjadi suatu nilai tambah ya bagi usahanya atau bisnisnya, customer experience-nya sendiri. Menurut Ibu Safitri bagaimana? Menurut saya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Iya, telco, perbankan, insurance, e-commerce, iya, awareness terhadap customer experience management itu sudah cukup besar, gitu iya, ya. Namun untuk perusahaan-perusahaan sektor lainnya mungkin seperti manufaktur atau SME gitu, awareness ini masih kurang, gitu kan ya. iya. Terlebih lagi kalau kita lihat dari Digital Maturity Index gitu ya, Indonesia itu di ranking 50-60-an gitu kan ya. Jadi dari sisi adoption teknologi memang agak lebih tertinggal dibandingkan negara-negara maju dari sisi teknologi seperti negara seperti Amerika, USA atau bahkan yang terdekat adalah Singapura atau Korea gitu kan ya. Iya. Jadi tentunya awareness akan CX ini khususnya di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah itu masih belum dominan gitu kan ya. Oh, Tapi di perusahaan-perusahaan yang sudah cukup adoption teknologinya sudah cukup tinggi seperti tadi di telco, perbankan, e-commerce itu tentunya sudah cukup meningkat dan mereka sudah mulai peduli ya. Saya lihat juga dari sektor perhotelan gitu, rumah sakit dan sektor service itu juga sudah meningkatkan kepedulian dan mereka justru dari sisi Net Promoter Score atau salah satu indikator untuk mendukung customer experience, industri hospitality dan juga industri kesehatan tersebut sudah leading biasanya untuk customer experience. oh, baik-baik. Jadi memang sepertinya, tapi secara umum sudah aware ya Bu ya, secara umum. Tapi mungkin dari beberapa industri dan bukan industri sih perusahaannya ya, dari levelnya itu memang mereka memang masih berkembang gitu dalam hal ini. Nah, Bu, jadi terkait tadi saya akan balik sedikit tadi terkait misalnya teknologi. Nah, ketika katakanlah tadi ditemukan ternyata untuk peningkatan CX-nya membutuhkan teknologi, tapi memang perusahaannya skala masih menengah begitu atau startup. Dan ada 5 alternatif yang tadi Ibu sempat jabarkan tadi ya atau informasikan. Nah, tapi ketika 5 langkah ini mereka lakukan begitu, tentunya mereka di saat yang sama tetap aware juga atau tetap mengacu pada budget mereka juga Bu ya. Artinya yang tersedianya berapa sih gitu budgetnya gitu ya. Nah, komparasi antara 5 langkah tadi ingin menentukan yang mana dibandingkan dengan budget yang ada itu sebaiknya bagaimana Bu? Artinya menyeimbangkannya. Kan lima alternatifnya tadi sudah Ibu informasikan begitu. Nah, dengan budget saat ini ada, apakah budget segini? Oh, kalau gitu kita milih yang opsi ini atau seperti apa? Bagaimana Bu Safitri?
Saya kira nggak ada guideline khusus ya, itu kembali ke Iya, perusahaan by perusahaan gitu ya, mana yang mau iya, diprioritaskan dan juga itu tentunya iya, terkait dengan teknologinya sendiri dan itu betul. berbasis case by case. Karena Iya. tidak semua teknologi itu ada yang free kan, gitu kan. Oh, Misalnya betul. mungkin ada teknologi untuk perbankan yang free, tapi buat telco mungkin belum tentu free, gitu Iya, kan. Nah, iya, jadi semua itu tergantung dari teknologi apa yang dibutuhkan dan juga tergantung dari perusahaan tersebut gitu kan, berapa iya, besar budgetnya. Jadi tidak ada acuan yang secara khusus. Oh, yang iya, mana yang harus didahulukan nggak ada, karena itu semuanya case by case dan iya. tergantung dari kondisi dari perusahaan dan juga teknologi yang dibutuhkan. Oh ya, baik, baik Bu. Kalau begitu, ya. Kalau begitu Bu, sebagai ini menjelang penutup ini Bu, untuk kesimpulannya sekaligus penutupnya bagaimana ini Bu untuk customer experience di Indonesia ini dan topik ini begitu. Baik, mungkin ini bagian dari hasil dari disertasi saya ya, bahwa Iya, customer experience itu tidak akan mendang terhadap bisnis outcome atau bisnis kinerja bisnis kalau tidak diikuti oleh dua. Yang pertama adalah digital operational excellence. Jadi tidak akan mungkin customer experience aja akan bisa meningkatkan kinerja bisnis tanpa diikuti adanya operational atau kehandalan dari operasi, gitu ya. Yang kedua adalah tidak akan mungkin customer experience saja akan memperbaiki bisnis tanpa diikuti yang namanya digital co-creation atau co-kreasi bersama dengan customer. Itulah pentingnya maka bagi perusahaan untuk mendapatkan voice of customer, data-data behavior customer, data-data preferensi customer, sehingga bisa menentukan program customer experience yang tepat. Jadi tanpa adanya data tentunya akan sulit untuk bisa menghasilkan customer experience yang berdampak terhadap kinerja bisnis. Jadi untuk menutup, saya menghimbau perusahaan untuk memperbaiki dua hal, yaitu kehandalan operasi dan juga dari sisi memperbaiki, memahami pelanggan melalui data-data untuk bisa memahami perilaku dan preferensi pelanggan. Mungkin itu Mas Tiso. waduh, luar biasa. Ya, terima kasih Ibu ya atas luar biasa sharingnya ini yang berharga Bu. Kalau begitu, ya kita kita sudahi untuk sesi ini. Terima kasih atas untuk Ibu Sri Savitri ya dalam penyampaiannya. Kalau begitu saya ucapkan selamat malam Bu Sri Savitri. Selamat beristirahat Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat istirahat.